My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Paci Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Paci Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuk yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Paci Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. sikat guys. Buat kalian semua ya, ini adalah sesuatu yang harus kita dengar dan juga harus bijak dalam menanggapi apa saja yang dikeluarin oleh BTT ini, karena bagi aku ini juga edukasi ya buat kita yang nggak tahu apa-apa guys ya. Nah, bagi yang udah tahu ya kita belajar lagi, karena untuk kali ini kita bakal bereaksi tentang fakta sejarah Indonesia yang jarang kita ketahui ya. Maksudnya bila mereka bahas itu tentang sejarah apapun yang kita jarang tahu guys ya, malah kadang ada yang shock ya, ada yang kaget tentang semua ini Baci. Benar. Jadi guys, gak perlu basa-basi, ayo kita simak sama-sama dan menanggapi dengan bijak supaya bisa lagi memberikan kita informasi dan juga inovasi dan juga kreatif dalam berpikiran. Jadi ayo lanjut. Yes. Fakta sejarah Indonesia yang jarang orang tahu. Mari kita lanjutkan. Bang goyang atau kue semprong itu ternyata Fakta sejarah Indonesia yang jarang orang tahu. pernah dengar kue kembang goyang atau Bentar. kue semprong itu ternyata bukan Bentar. dari Kembang goyang, Kue kembang semprong. goyang. kue semprong, kue sapit. Kue sapit ya? kalau di Indonesia kue sapit ya. Nggak tahu juga. Oke, lanjut. Atau kue semprong itu ternyata bukan dari budaya Indonesia, Oh. apalagi budaya Betawi. Ternyata mereka datangnya dari budaya Norwegia atau budaya suku Viking. Halo, nama saya Eren dari komunitas Historia Indonesia. Wah, ini ahlinya ini guys. Mind blowing. We are Viking. Ini maksudnya dia ini ahlinya ya. Dia history ya. History ya, memang backgroundnya history guys ya. Betul. Jadi kue yang tadi yang disebutnya itu bukan berasal dari Indonesia, sedangkan banyak dari yang bilang itu adalah, Norwegia. sedangkan itu ramai yang bilang itu daripada daripada masyarakatnya Betawi ya. Oh ya, mind blowing ya gitu ya. Baru tahu juga nih. Nah, salah satunya kita sering tahu bahwa makanan pokok orang Indonesia selain beras adalah singkong. Nah, sebenarnya singkong itu nggak tumbuh di Indonesia. Jadi didatangkan dari Amerika Selatan oleh bangsa Spanyol saat mereka mendarat ke Indonesia Bentar. pertama kali, lalu diakuin oleh Belanda. Oh, Wah. Kalau gitu guys, apa saja di Asia Tenggara ini bukan asalnya daripada kita itu. Karena Masa- kalau sudah singkong ya kan, singkong itu terkenal di Malaysia, di Indonesia, ya malah di Myanmar, Vietnam, semuanya ada tempat itu ada singkong pasti. yes. Oh, Maksudnya pembawaan zaman dulu lagi lah, dan menjadi ruji ataupun rutin seharian. ya. Tapi kan Gitu ya. fakta ini kan fakta guys ya. Betul, Karena betul. yang mengakuin itu juga dari Belanda guys. Jadi aku itu Yes. sedikit benar atau Belanda enggak ya. nih sejarahnya. Paham nggak? Dia dibilang singkong itu daripada Australia gitu kan. Selepas itu diakuin itu oleh Belanda. Belanda itu siapa guys? Gimana tuh guys? Ya Belanda, maksudnya Belanda. Belanda itu kan kalau zaman dahulu kan itu kan Penjajah lah. ya gitu. penjajahan gitu ya kan. Nah, gitu. Yalah kan Jadi kita- waktu itu Belanda itu sebagai kuasa besar. Jadi bagi mereka diakui oleh Belanda itu sesuatu yang official lah katanya. Ya, tapi Mungkin kenapa begitu juga ya. harus dia yang ngaku-ngaku, Baci?
Ya, Kalaupun bukan, kalau maksudnya kalau itu pun daripada Indonesia itu sendiri. Ya kalau kita sebagai masyarakat juga ngakuin juga, enggak, singkong itu bukan dari Australia tapi daripada Indonesia itu sendiri. tapi kamu Yang ngakuin siapa? siapa? Aku Dan ngaku. kamu siapa dan Belanda itu siapa? Nah itu Kuasa aku guys, bilang, kuasa besar. itu aku bilang bias, maksudnya Ah. mereka didukung oleh Belanda zaman dahulu kan. Mereka Australia dan juga Belanda itu kan, iya kan, mereka Sekufu, teman juga, katanya. gitu. Ya siapa juga mereka yang sambil diakuin kayak gitu ya kan, paham nggak maksud aku? Paham. Itu fakta ya guys ya. Lanjut. Yes. Kalau rekomendasi buku tentang sejarah Indonesia? Salah satunya adalah resep masakan peninggalan Bung Karno, karena itu Oh. semua resep masakan dari Indonesia, Wow. dari perpaduan Indonesia dan Belanda, dan juga masakan Eropa banyak sekali di sana, dan itu termasuk buku langka. Oh. Fakta sejarah Indonesia yang jarang orang Wow. tahu. Guys, Oh, itu begitu. bisa kita cari tuh, harus kita incar tuh Pak Ci, ya. Betul. Itu baru benar resep asli Indonesia daripada buku tersebut, karena itu udah langka. Gitu. Nah, ya, lanjut. Mantap. Ibu kota Indonesia. Kota. Megawati. Hah? Jakarta. Sebutkan satu nama ikan. Salah Dek, salah. Ikan fish. Ikan hiu. Apa bahasa Inggrisnya? Ikan mobil? fish guys. Car. Nabi yang mukjizatnya Ya, bisa benar. berbicara dengan hewan. Sulaiman. Hewan Yeah. apa yang disebut dengan raja hutan? Singa. Sebutkan ibu Yeah. kota Jawa Tengah. Gugur. Ganjar. Skip. Apa bahasa Inggrisnya? Bentar, Ayam bentar, goreng. bentar, Apa tadi? Sebutkan ibu kota Jawa Tengah. Gugur. Jawa Tengah. Ganjar. Bentar. Ibu kota Jawa Tengah. Itu gubernur ya. Aha. Ibu kota ibu katanya kota. guys. Ibu Ya, kota. kita juga Ibu ibu kota kota. Jawa Tengah. Jakarta lah kan? itu bukan Jawa Tengah Pak Ci. Itu keseluruhannya. Artis Jakarta. Iya, Ya udahlah kita Pak Ci, nggak tahu. ya terusin aja. Ya maaf ya guys, nggak tahu kita. Skip. Apa Nah, bahasa gini juga Inggrisnya? sama dia Ayam ya, goreng. skip kita. Chicken. Ayam goreng. Geprek guys. Geprek guys. Fruit Chicken chicken. food. Fried chicken. Fried Ah, chicken. fried chicken. Yes. Apel. Oke. APPLE. Siapa Yeah. presiden kedua Indonesia? Soekarno. Soeharto. Ganjar lagi, Soeharto. Ganjar, Bukan Ganjar. Soekarno, terus Bukan Soeharto. Ganjar. Susanti. Soeharto. sebutkan satu Salah, merek salah, Dek. rokok. Surya. Menang. Wih, Oh, laju. laju nih guys. Wah, Merek Ibu kota. rokok laju nih guys. tapi bukan Wah. Susanti ya. Allah. Wah, pengaruh Pinipin ya kuat sekali ya di sini. Waduh. Enggak apa deh. Pak Ganjar ya. Iya, Pak Nomor Ganjar ya. dua. Waduh. Baru nggak kita apa-apa. tahu. Ya. Mari kita Apa lanjutkan. ya? Namanya pun anak-anak ya, harusnya Betul. Belajar, belajar kan, lagi kan. Mereka belajar lagi. Jadi ketika mereka ditanya tentang pertanyaan ini, jadi mereka belajar bila mereka udah dapat jawaban yang benar ya kan. Gitu. Oke, lanjut. Bioskop paling estetik di Indonesia. Poster dilukis dengan Hah? tangan. Wih, The Flash. Ini tahun berapa ini? Bentar. Bioskop paling estetik? Se-Indonesia ya. Poster dilukis dengan tangan. Wih. The Flash. Wih. Lukisan tangan. Wah. Wah, ini orang Tuh, bilang tepat penuh Spider-Man. tangan, guys. Wih. Ini harus mereknya banner itu belum ada lagi ya. Mungkin juga. Oh, Raja Wali Cinema Purwokerto. Rating. Wih, 4.895/5. Wah, Wih. Mungkin di zaman itu udah terbiasa dengan kreativiti lokal gitu. ini pasti adalah orang bilang paling awet lah ya di zaman SD kayak gitu ya. Gak ada Wih. duanya nih, Baci. Mantap juga nih. Lanjut. Oh, keren. Lukis Fakta sendiri. sejarah apa yang nggak banyak orang tahu? Indonesia sebenarnya nggak dijajah selama 350 tahun. Itu cuman mitos. Pemerintahan mitos. Belanda sempat Bentar. dipindahkan ke Hindia Belanda. Aku kaget. Indonesia? Sejarah apa yang nggak banyak orang tahu? Indonesia sebenarnya nggak dijajah selama 350 tahun. Itu cuman mitos. Pemerintahan Belanda sempat Oke. Oh, oke. Sila komentar di bawah, guys ya. Sebenarnya Berikan berapa kita. tahun? Ya, sebenarnya berapa tahun ya? Oke, lanjut. dipindahkan ke Hindia Belanda, tepatnya Bandung, saat Belanda diduduki oleh Jerman.
Irfan dari Ilmu Sejarah. Fakta sejarah apa yang nggak banyak orang tahu? Semaun salah satu pendiri PKI pernah jadi dosen di Ilmu Ekonomi FEB Unpad. Fakta sejarah apa yang nggak banyak orang tahu? Indonesia sebenarnya nggak Oh, oke. Oh, ini terlalu mendalam nih, guys. Ya, ini benar-benar kita nggak tahu guys ya. Kalau Yes. kalian bisa komentar di bawah itu lebih bagus untuk kita pahamnya. Lanjut. Ini Muhammad Yamin dan ini Gajah Mada. Mirip. Fakta sejarah apa yang nggak banyak orang tahu? Ini Muhammad Yamin Aha. dan ini Gajah Mada. Yes. Mirip. Osman. Wah, mari kita lihat nih, guys. Yamin dan ini Gajah Mada. Mirip. Lah kok bisa? Muhammad Yamin adalah seorang pahlawan yang sangat terobsesi dengan Majapahit, utamanya adalah Gajah Mada. Makanya dia adalah salah satu orang yang setuju bahwa wilayah Indonesia itu sampai Papua, sampai Malaysia, yang mana itu adalah bekasnya Majapahit. Makanya dia itu klop banget sama Soekarno. Kalau sama Hatta dia itu sering tonjok-tonjokan. Nah, waktu itu Muhammad Yamin melakukan penelitian ke Trowulan. Di sana dia menemukan kayak celengan gitu, celengan berbentuk wajah, pipinya tembem, alisnya itu naik, terus rambutnya ikal. Dia berpikir, oh sepertinya Gajah Mada itu gambarnya seperti ini. Dan jadilah buku Gajah Mada karya Muhammad Yamin yang covernya itu Gajah Mada gede versinya Muhammad Yamin, yang mana itu adalah berdasar dari celengan dari Trowulan itu, yang mukanya mirip Muhammad Yamin itu. Lantas kenapa gambaran yang seperti itu, gambaran Gajah Mada versi Muhammad Yamin itu bisa begitu populer? Karena Muhammad Yamin waktu itu adalah Menteri Pendidikan. Jadi yang dibakukan di sekolah-sekolah ya Gajah Madanya versi Muhammad Yamin itu. Ya, sejarah itu pasti bisa diperbaiki. Tapi yang bisa dipelajari dari sosok Muhammad Yamin adalah dia adalah seorang politikus aktif yang juga melakukan penelitian sejarah selama bertahun-tahun penuh dedikasi tinggi. Sementara sekarang politikus aktif melakukan disertasi jalur kilat. Makanya kan seorang Muhammad Yamin tidak akan mungkin bisa disandingkan dengan isi sendiri. Oh. Ini Muhammad. Wow. Pekat Lanjut, juga. Baji. Begitu Lanjut. Kartini adalah orang kiri. Salah satu sahabat penanya yaitu Stella merupakan aktivis sosialis / feminis yang ada di Belanda. Jadi banyak memengaruhi pemikiran Kartini yang ada di Jawa. Nah, Kartini kan dapat beasiswa nih. Salah satu alasan kenapa dia gagal berangkat ke Belanda adalah selain dia mencintai ayahnya dengan setulus hati, adalah karena pemerintah kolonial takut jika Kartini akan join gerakan sosialis dan membongkar borok-borok yang ada di Jawa. Oke, Kartini takluk pada feodalisme. Dia pada akhirnya menikah dengan Bupati Rembang. Tapi Kartini tidak menikah tanpa syarat. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, harus punya Alphard. Bukan ya. Syarat nomor 1, Kartini tidak mau. Alphard, guys. Aduh. Kartini adalah orang tidak menikah tanpa syarat. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, harus punya Alphard. Bukan ya. Syarat nomor 1, Kartini tidak mau mencium kaki suaminya. Kartini tidak mau berjalan jongkok di depan suaminya. Dan Kartini tidak mau menggunakan bahasa kromo inggil di depan suaminya. Ia akan menggunakan bahasa ngoko. Sekarang mungkin itu terdengar biasa aja, tapi pada masa itu adalah hantaman di ulu hati feodalisme Jawa. Itu adalah statement yang sangat kuat. Image Kartini yang pemberani ini kemudian ditangkap oleh Gerwani. Mereka kemudian menerbitkan majalah berjudul Api Kartini. Nah, tapi image Kartini yang pemberontak, berani dan kiri itu tidak bertahan lama. Segera diganti dengan image Kartini yang ayu, yang halus oleh Orde Baru. Dengan cara apa? Dengan cara harus menggunakan sanggul dan kebaya setiap tanggal 21 April. Itu alasannya kenapa kalian harus menggunakan kebaya setiap tanggal 21 April. Itu yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Itulah propaganda Orba. Makanya perempuan-perempuan pada masa Orba kalau keluar rumah harus lewat PKK kan. Kegiatan PKK ngapain? Menyuarakan hak-hak perempuan? Tentu tidak. Kegiatannya adalah memasak, menyanting gitu kan, merias diri gitu. Tidak ada menyuarakan hak-hak perempuan turun ke jalan. Itulah propaganda PKK. Kartini
ini dalam banget Pak Ci. Nggak Betul. semua juga kita paham ya, tapi kalian yang menonton ataupun yang lebih memahami tentang hal ini ya pasti kalian tahu, dan juga ya sila komentar di bawah supaya kita paham ya. Nah, Yes. karena ini adalah beberapa yang orang Indonesia jarang tahu juga bilangnya ya, tapi itu adalah fakta, dan juga ada beberapa mitos juga tadi. Ya, Ya. maksudnya benda ini diterapkan pada masa sekarang tapi udah digubal begitu. Tetapi waktu Orde Baru gitu. Orde Baru, tapi waktu kita lihat pun kisahnya tentang apa movie Kartini itu pun kita nampaklah perjuangan seorang Kartini itu gimana guys untuk mempertahankan hak-hak wanita. Benar-benar. Dia perjuangan sebenarnya ya. Yes. Benar-benar. Jadi apa saja cara kita berpikir itu dari kita secara individu lah, tetapi apa sesuatu ilmu yang bagus, yang baik, yang harus kita terapkan dalam minda kita itu kita ambil lah. Maksudnya benda-benda yang baik, tapi yang negatif itu kita buang jauh-jauh guys ya. Yes, betul betul. Karena ini betul. adalah sejarah dan juga edukasi. Ya, itu guys ya. Nah, jadi terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Kalau ada lagi yang pengen kita reaksi, sila komentar di bawah apa saja ataupun hantar kepada kita di TT kita ya, The Pacik. Jadi makasih kalian semua ya. Mungkin itu saya untuk kali ini Pak Ci, ya. Yes, itu saja para bro. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen dengan dan insyaallah kami yang coba terbaik untuk menyelesaikan video, and Ya, itu saya untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.